Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazimatul Alimah dengan NIM 9321223119. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah MPAI 2 yang diampu oleh Ibu Ani Mar'atul Hamidah MPDI, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai toleransi merupakan alat pemersatu bangsa. Baiklah, sebelum kita menginjak pada materi ini, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai peta konsep mengenai pembahasan kita yang akan datang. Toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Di dalamnya kita akan membahas mengenai perilaku toleransi, lalu bagaimana cara diri menghindari tindakan kekerasan. Lalu yang ketiga, menganalisis perilaku toleransi dan tindak kekerasan dengan doktrin agama. Dan yang terakhir, terbiasa toleransi dan menghindari tindak kekerasan. Baiklah, untuk pembahasan pertama mengenai perilaku toleransi. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata ataupun bertingkah laku. Nah, dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga terjadi kesamaan sikap. Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan juga pendapat. Nah, terkait pentingnya toleransi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya, yakni dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41, di mana ayat tersebut memiliki arti. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yakni Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Berikutnya kita menuju pada kandungan dari ayat Surat Yunus ayat 40 dan juga 41 tadi. Yang pertama yakni umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan, di mana golongan yang pertama merupakan golongan yang beriman dengan Nabi Muhammad terhadap apa yang beliau ajarkan, terhadap apa peninggalan-peninggalan beliau. Sedangkan golongan yang kedua adalah mereka yang tidak beriman lagi dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah tidak ada. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan juga perilaku orang-orang yang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Jadi, mau kita berbuat apapun di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahuinya. Baik kita itu sembunyi-sembunyi, entah kita itu menyembunyikan dari orang lain, di balik orang lain, tapi Allah Maha mengetahui. Ingat, segala tindak perilaku kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Lalu yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Nah, di sini meskipun orang beriman itu berada di lingkungan orang yang tidak sejalan keimanannya dengan dia, misalkan beda agama, beda keputusan, maka orang yang beriman sejatinya dirinya harus tegas, harus yakin, harus tetap berjalan meskipun keyakinannya itu berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Begitu adalah sikap yang paling benar. Baiklah, selanjutnya yakni mengenai toleransi beragama. Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Nah, toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial. Manusia beragama secara sosial tidak bisa menafikan bahwa mereka harus bergaul bukan hanya dengan kelompoknya sendiri, akan tetapi juga dengan kelompok berbeda agama. Warga Indonesia berasal dari keberagaman, dikenal dengan persatuan dan juga kesatuan. Masyarakat yang multikultural di Indonesia dapat menjaga keharmonisan meskipun di tengah perbedaan suku, bangsa, ras, agama, dan juga budaya.
Hal ini mencerminkan betapa tingginya sikap toleransi yang dimiliki, rasa kesatuan dan juga persatuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Jadi, meskipun seumpama kita seorang muslim, tidak harus kita itu stagnan hanya bergaul dan juga berteman dengan orang-orang muslim lainnya. Meskipun kita memiliki teman yang memiliki perbedaan keyakinan, kita harus tetap menghormatinya dan memiliki rasa toleransi yang tinggi kepadanya. Baiklah, selanjutnya akan menjelaskan mulai menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan. Manusia dianugerahi oleh Allah berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut, manusia dapat merasa benci dan juga cinta. Dengannya pula, manusia bisa melakukan persahabatan dan juga permusuhan. Permusuhan di antara manusia terkadang karena kedengkian pada hal-hal duniawi, seperti hanya pada kasus Qabil dan juga Habil, ataupun pada kisah Nabi Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Terkadang pula permusuhan dikarenakan dasar ideologi dan juga keyakinan, sedangkan agama Islam melarang keras perilaku kekerasan terhadap siapapun. Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32, di mana di sana menjelaskan bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Pengadilan di negara-negara tertentu menjatuhkan hukuman kisos, yakni membunuh orang yang telah membunuh. Hukum seperti ini berlaku bagi mereka yang menganut hukum Islam, mereka yang menganut umat-umat terdahulu. Akan tetapi hal ini tidak bisa dilakukan di Indonesia karena Indonesia sendiri menganut pada hukum Undang-Undang Dasar. Jika Indonesia menggunakan hukum Islam, maka peraturan seperti ini tentu diberlakukan. Tapi karena tidak, Indonesia mengganti orang yang membunuh dihukum dengan kasus pengadilan sesuai dengan pasal yang berlaku. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan mengenai penerapan perilaku mulia. Pertama, alangkah lebih baiknya kita saling menghargai dengan adanya perbedaan keyakinan. Siapapun jika menghargai atau mentoleransi keyakinan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, pasti akan menciptakan lingkungan yang damai dan juga enak dipandang. Yang kedua, yakni belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Meskipun seseorang beda keyakinan, tapi kita memiliki rasa empati ketika seseorang tersebut mengalami suatu hal, maka rasa toleransi dan juga kesatuan dan juga persatuan itu terasa semakin hangat. Dan yang terakhir, saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Dengan siapapun kita berargumen atau dengan siapapun kita berbicara, apabila kita berbeda pendapat, maka alangkah lebih baiknya kita saling menghargai saja, tidak memaksakan kehendak sesuai dengan keputusan dan juga keinginan kita sendiri, tapi juga harus memandang kebaikan antara yang satu dengan yang lainnya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.